Dan yang paling mengagetkan adalah ketika saya pertama kali mencoba membaca Al-Quran. Ya sama seperti Bunda Irena, dan saya yakin pada umumnya semua orang yang tidak tahu, yang belum pernah baca Quran, pasti baca Quran dari belakang kan. Sama saya juga baca pertama kali Quran dari belakang. Dan saya waktu itu belum bisa baca Arab. Saya baca terjemahannya. Yang paling mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar-benar jelas. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Itu ya. Nah, itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan. Tidak menunjuk ke yang lain. Jelas-jelas kalau buat saya ya, karena saya memahami itu, karena memahami agama itu sebelumnya gitu. Jadi ya saya sekaget-kagetnya. Oh, jadi ini toh yang membuat mereka kenapa sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Saya berharap kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam keadaan sehat ya. Dan kembali berjumpa dengan saya di sini di channel Perianto Zamasik. Nah, tadi di awal video kita sudah melihat bagaimana sebuah kesaksian yang disampaikan oleh seorang ibu-ibu yang pakai jilbab tentunya dan mengaku dia dulunya adalah seorang Kristen, sama seperti seorang Ustazah Irene Handono yang suka juga menyampaikan kesaksian-kesaksian, tapi banyaknya itu adalah sebuah kebohongan. Dan sama tadi juga ibu ini mengaku seperti begitu, tapi dia hampir bingung ya kenapa banyak orang Islam yang akhirnya sulit untuk masuk Kristen ya. Dan pada kesempatan ini sebenarnya kesaksian ibu ini sangat panjang sekali, dan sebab itu di video saya kali ini saya hanya mencoba membahas bagian-bagian awalnya saja, karena nanti kita akan teruskan di video berikutnya ya untuk membahas bagian-bagian yang lain lagi, artinya ada part 1, part 2 dan seterusnya. Dan pada kesempatan ini sebelum kita lanjut saja, kita akan melihat dulu apa yang disampaikan oleh ibu ini soal bagaimana dia yang akhirnya menjadi seorang mualaf, artinya kenapa dia akhirnya keluar dari kekristenan. Padahal katanya dia mengaku ya dia adalah seorang yang paham tentang ajaran kekristenan itu sendiri ya. Mari kita akan lihat saja videonya. Nama saya nggak berubah. Nama saya Francisca Monica Pangaribuan. Saya nggak merubah nama karena pengalaman membuktikan bahwa dengan nama itu justru saya bisa jadi trigger saya untuk berdakwah. Karena dengan nama itu kan jelas ya, namanya nama berbau Katolik banget dan Protestan. Saya tadinya HKBP di HKBP Gereja Kristen Protestan. Aktif atau di... Saya dulu guru sekolah minggu. Oh, guru sekolah minggu. Iya. Pernah nggak ngajak-ngajak orang untuk murtad gitu? Murtad sih enggak ya, tapi saya memang begini loh. Jadi di dalam Alkitab itu ada perintah Yesus untuk yang mengatakan bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada keinginan buat saya juga untuk waktu saya masih Kristen itu saya pengen bawa saudara-saudara saya yang Muslim untuk menjadi Kristen, karena menurut saya di dalam ajaran Kristen itu ada keselamatan, gitu ya. Jadi kamu nggak usah capek-capek melakukan berbagai hal, kamu cukup percaya saja pada Yesus yang mati di kayu salib dan kamu akan mendapatkan surga. Jadi waktu itu sejak saya mengerti kekristenan, saya tuh pengennya orang-orang semua masuk Kristen gitu, karena saya pikir kasihan kan ya, sayang ya, ditawarin surga kok pada nggak mau. Nah, kemudian waktu saya tingkat 1 di kampus dulu, teman sekamar saya masuk Islam, saya marah gitu, saya kesel karena kenapa sih harus masuk Islam gitu loh. Dari situ saya sebetulnya punya keinginan untuk menyampaikan kebenaran Kristen menurut saya waktu itu. Jadi saya pikir
Gimana caranya supaya materi yang saya pikirkan itu bisa masuk ke mereka? Saya cari dong permasalahannya apa. Jadi yang saya pikirkan, yang jadi timbul dalam diri saya, pertanyaan saya waktu itu adalah, ada apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Oke, tadi kita mendengarkan kesaksian dari ibu ini. Dia adalah seorang Boru Batak ya, Boru Pangaribuan dari gereja HKBP ya, Huria Kristen Batak Protestan, dan dia mengaku adalah seorang guru sekolah minggu. Tetapi saya lihat dia tidak paham soal ajaran kekristenan, karena ketika tadi ditanya soal apakah ibu pernah mengajak Islam untuk menjadi Kristen atau murtad, katanya dia katakan belum pernah sih ya. Tetapi di ajaran kekristenan Yesus pernah menyampaikan bahwa jadikanlah semua bangsa menjadi muridku ya. Dan dalam pandangan ibu ini, dia berpikir kalau menjadi seorang Kristen itu asal percaya saja maka dia akan diselamatkan tanpa capek-capek katanya. Nah, ini yang saya mau sampaikan adalah sebuah kesalahan dan bukti kalau ibu ini sebenarnya tidak mengerti tentang ajaran kekristenan. Ya kan? Karena kalau kita melihat memang di dalam 28 Matius pasal 28 ayat yang ke-19 itu sudah betul sekali kalau Yesus menyampaikan perintah kepada muridnya agar pergi untuk menyampaikan Injil keselamatan, yang menyampaikan tentang kerajaan sorga dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Tetapi bukan tidak ada capek seperti yang disampaikan oleh ibu yang tadi, karena jelas di dalam Matius pasal 16 ayat 24 saya akan bacakan kepada kita nih ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya tidak seperti yang dikatakan oleh ibu yang tadi. Kalau menjadi pengikut Yesus, ya, kalau percaya kepada Yesus harus siap untuk menyangkal diri dan memikul salib. Ya kan, artinya ada sesuatu yang akan dilakukan, karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati, ya. Bahkan juga dikatakan di ayatnya yang ke-25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya menjadi seorang pengikut Kristus, ya, maka kita harus betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bahkan juga dikatakan di dalam Matius pasal 10 ya, ayat yang ke-38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh ibu yang tadi. Jelas mengikut Yesus ada sesuatu yang harus dilakukan, ya, memikul salib dan menyangkal diri, ya kan? Dan jelas juga Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa di sini kita harus sampaikan bahwa betul, ya, menjadi seorang pengikut Kristus, sekali lagi ya, kita harus betul-betul menjadi pelaku firman Allah, ya, harus menjadi pelaku firman Allah, bukan hanya mengerti lalu percaya dan tidak capek-capek seperti yang dikatakan oleh ibu yang tadi. Wajar saja kalau misalnya mungkin selama ini dia menyampaikan soal ini tapi tidak banyak atau mungkin tidak ada yang mau menerima ajaran yang disampaikan oleh ibu ini, karena rupanya dia tidak mengerti tentang ajaran kekristenan ini. Oke, kita akan lanjut saja dulu untuk mendengarkan bersama apa kelanjutan yang disampaikan oleh ibu ini. Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar, gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus, selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga, gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya pingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga, gitu loh. Asal percaya saja kan. Nah, tapi kan umat Islam kok kayaknya nggak mau sama sekali ya. Nah, waktu itu saya sekolah di sekolah
tempat kuliah saya itu, di mana ajaran agama Islam itu cukup keras. Waktu itu teman-teman bahkan baru tingkat 1, baru semester 1, tadinya nggak pakai jilbab, semua di semester 2 tuh udah pakai jilbab panjang gitu loh. Jadi cukup keras muslimnya gitu waktu itu. Nah, saya sebetulnya bertanya-tanya dalam hati gitu, kenapa sih, ada apa sih dengan Islam ini? Kenapa kalian tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bertambah lagi dengan teman sekamar saya yang ternyata hijrah juga masuk Islam. Saya marah dan saya kesal waktu itu. Pertanyaan ini terus saya tanyakan pada setiap orang yang ada di kampus waktu itu. Banyaklah teman-teman yang ditanya, atau pendeta atau siapa orang pinter yang dipanggil, pembicara-pembicara yang dipanggil ke kampus, saya tanyain. Nah, jawabannya semua sama, bahwa mereka ada selubung yang menutup pikiran mereka gitu. Jadi kalau mungkin di kita namanya belum dapat hidayah ya. Nah, tapi sebetulnya buat saya jawaban itu nggak bisa saya terima gitu. Menurut saya ayat Yohanes 14 ayat 6 itu sudah sangat jelas gitu, bicara bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menurut saya itu nggak ada sesuatu yang perlu harus pakai ilmu tertentu kan. Itu pernyataan yang very clear, jelas gitu. Kenapa umat Islam nggak mau? Pasti ada sesuatu gitu. Jadi dalam hati saya tetap pasti ada sesuatu yang membuat mereka tidak mau gitu terima. Nah, tapi pertanyaan ini tidak terjawab bertahun-tahun, sampai akhirnya pertanyaan ini saya simpan jauh sekali di lubuk hati yang terdalam, mungkin di pojok-pojok lah kali ya, yang udah paling dalam gitu ya, karena tidak terjawab. Dan kehidupan berlanjut, saya bekerja, saya menikah, saya punya anak secara Kristen, kami menikah secara Kristen, dan ya sudah. Oke, dan lagi-lagi ibu ini rupanya membuktikan dirinya dia tidak mengerti soal kekristenan, karena tadi dia membahas soal Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan di sini ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas ini dulu kalau misalnya kita melihat dari perikopnya, ini tidak menggambarkan atau tidak menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Ya, jelas memang bahwa harus kita akui kalau juru selamat itu hanyalah Yesus Kristus. Dan memang benar, kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya, maka tidak mungkin kita akan sampai kepada Bapa, atau tidak mungkinlah kita sampai di surga, karena Yesus adalah jalan satu-satunya. Dia adalah kebenaran dan dia adalah hidup itu sendiri. Ini menceritakan tentang bagaimana kerajaan surga. Ini tidak menceritakan soal ketuhanan Yesus. Ya, artinya kalau misalnya seseorang mau masuk surga, mendapatkan kehidupan yang kekal, maka tidak ada jalan lain, harus percaya kepada Yesus. Ya, harus melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, maka tidak mungkin seseorang itu akan sampai kepada surga itu sendiri. Ya, jadi ibu ini perlu mengetahui ya soal ini semua. Kalau misalnya ibu menyampaikan tentang ayat ini kepada seseorang yang bukan Kristen, dan ibu menganggap bahwa ayat ini adalah ayat yang membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan, secara eksplisit di sini tidak dikatakan seperti itu, ya. Jadi ibu ya nggak usah terlalu banyak ngomong kalau nggak ngerti soal kekristenan, karena seharusnya ya inilah justru yang membuat Anda akhirnya menjadi mualaf, karena Anda tidak mengerti akan hal itu. Ya, sampai dia katakan soal ayat ini pun dia mengaku tidak paham dan tidak mengerti, akhirnya bingung sendiri dan menyimpan pertanyaan soal ayat ini di hatinya sendiri, teman-teman ya. Jadi itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Apa yang mau saya sampaikan di sini, bahwa kalau ibu ini mengaku dia adalah seorang Kristen dan mengaku paham tentang kekristenan, saya mau sampaikan ibu ini tidak mengerti apa-apa soal kekristenan. Dari cara pemahamannya, dia sudah
bingung ya, dan memang tidak paham soal ayat-ayat Alkitab ya, sehingga dia wajar saja kalau memang saat ini dia benar-benar sudah menjadi seorang mualaf atau muslimah. Teman-teman, sekian saja dulu untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.